Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ataya Salsabila Rahma dengan nama lapangan Mingel dari Diklat-Sar ke-17 MPA Sangguru FKIP UMS. Di sini saya akan mempresentasikan tentang panjat tebing. Peralatan yang digunakan pada panjat tebing. Yang pertama, harness. Harness adalah alat untuk menopang tubuh. Harness memiliki 3 jenis, yaitu seat harness, chest harness, dan full body harness. Yang kedua ada tali karamentel. Tali karamentel wajib dimiliki oleh para climber karena untuk melindungi para climber dari kecelakaan seperti jatuh di tanah. Tali karamentel memiliki 2 jenis, yaitu statis dan dinamis. Statis digunakan untuk rappelling atau turun dari ketinggian, dan dinamis digunakan untuk menaiki atau memanjat tebing. Yang ketiga adalah carabiner screw. Digunakan untuk menghubungkan satu alat dengan alat yang lainnya. Yang keempat ada askender jenis jumar. Adalah alat mekanis untuk melintasi tali saat memanjat. Yang kelima adalah figure of 8. Dikatakan figure of 8 karena bentuknya mirip dengan angka 8. Digunakan untuk rappelling atau membelay. Selanjutnya ada webbing. Webbing adalah tali yang berbentuk pita yang sangat kuat untuk tali tubuh, pengganti harness, ancor, dan lain-lain. Selanjutnya ada sepatu panjat. Sepatu panjat itu sepatu khusus untuk memanjat tebing. Memiliki kelenturan karet dan memiliki permukaan yang kasar dan tidak beraturan sehingga memudahkan para climber untuk memanjat. Selanjutnya ada chalk bag. Chalk bag adalah tempat penyimpanan magnesium yang digunakan agar tangan si pemanjat tidak basah oleh keringat. Selanjutnya ada chalkstone. Chalkstone adalah pengaman yang disisipkan ke rekahan, celah-celah, atau lubang pada permukaan tebing. Selanjutnya ada helm. Helm digunakan untuk melindungi kepala dari serpihan batu yang jatuh dari atas. Selanjutnya ada palu tebing. Palu tebing digunakan untuk memasang piton atau membukanya. Selanjutnya ada sling webbing. Sling webbing digunakan untuk backup maupun bagian pengaman yang lainnya. Selanjutnya ada alat penambat atau belay device. Digunakan untuk mengamankan pemanjat dari jatuh ketika memanjat. Selanjutnya ada sarung tangan. Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan belayer ketika mengamankan pemanjat atau rappeler dari bahaya gesekan telapak tangan dari tali pengaman dan sudut tebing, dinding, dan lain-lain. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ancor. Ancor adalah poin atau objek yang akan dijadikan sebagai tambatan. Perhitungan dalam pemilihan ancor yaitu yang pertama jenis tambatan, yang kedua posisi tambatan, yang ketiga kekuatan tambatan. Berdasarkan jenisnya, ancor dibagi menjadi dua, yaitu natural ancor atau tambatan alam dan ancor buatan. Yang pertama, natural ancor atau tambatan alam. Contohnya seperti pohon. Sebelum kita memakai pohon sebagai ancor, kita harus memeriksa terlebih dahulu jenis tempat tumbuh, posisi tumbuh pohon tersebut, yaitu kekuatan dari pohonnya maupun kekuatan dari akarnya. Yang selanjutnya ada lubang tembus. Ini dapat ditemui di dinding, lantai, atau atap gua. Yang berbentuk biasanya ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Sebelum kita menggunakan lubang tembus, sebelumnya kita harus menggesek kelayakan dan memeriksa kekuatan lubang tembus tersebut. Selanjutnya ada chalkstone
Chokestone adalah batu yang terjepit pada celah. Sebelumnya kita harus periksa terlebih dahulu keadaan celah dan batu yang terjepit tersebut. Selanjutnya ada tanduk atau horn, yaitu pinggiran dinding yang menonjol hasil dari aktivitas air. Terus yang kedua itu ada ancor buatan. Berdasarkan posisi dan urutan penerimaan beban dibagi menjadi dua, yaitu main ancor atau ancor utama dan backup. Main ancor atau ancor utama adalah ancor yang secara langsung mendapatkan beban saat lintasan digunakan. Yang kedua ada backup. Backup digunakan untuk cadangan jika main ancor terlepas atau jebol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Putri Nur Fadila, nama lapangan Merot, dari Diklat SAR ke-17 MPA Sangguru FKIP UMS. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pemanjatan tebing berdasarkan penggunaan alat. Yang pertama ada artificial climbing. Biasanya teknik ini mengutamakan sisi petualangan. Dan yang kedua ada free climbing. Free climbing ini biasanya diutamakan untuk prestasi atau olahraga. Free climbing ini dibagi menjadi dua, yaitu ada top rope dan solo. Solo yang dilakukan seorang diri sendiri. Ada solo artificial climbing dan ada solo free climbing. Yang kedua ada berdasarkan sistem play, yaitu key climbing, top roping, lead climbing. Ketiga, berdasarkan lama pemanjatan dan ketinggian jalur. Yang pertama ada bouldering. Biasanya teknik ini digunakan untuk melatih sebelum pemanjatan tebing, melatih gerak-gerak dan melatih daya tahan. Yang kedua ada crack climbing. Biasanya pemanjatan tebing yang lebih tinggi, untuk pemanjatan tebing yang lebih tinggi. Yang ketiga ada big wall climbing, pemanjatan tebing yang berukuran besar dan tinggi. Selanjutnya ada teknik pemanjatan tebing. Yang pertama berdasarkan keadaan tebing, yaitu ada first climbing, friction atau slip climbing, dan fissure climbing. Teknik dasar memanjat tebing. Yang pertama ada jumping, climbing, bleeding, layback, hand reverse, meter self, 3-point suspension. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engger Jagat atau nama lapangannya Monteng, dari Diklat SAR ke-17 MPA Sangguru FKIP UMS. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang panjat tebing atau rock climbing. Dan poin yang pertama adalah teknik pegangan tangan atau panjat tebing. Yang pertama adalah open grip. Open grip yaitu ini ibaratkan posisi batu, ini tangan kita begini. Nah, yang selanjutnya adalah celing grip. Celing grip itu digambarkan ini batu dan tangan kita posisinya seperti ini. Yang selanjutnya adalah pocket grip. Pocket grip itu digambarkan seperti saku, ini begini posisinya, ini tangan kita dan ini batu. Terus yang selanjutnya adalah pinch grip. Pinch grip itu ini diibaratkan batu dan ini tangan kita dan pegangannya seperti ini. Dan yang selanjutnya adalah tahap-tahap memanjat, yaitu mengamati. Dan yang selanjutnya adalah prosedur pemanjatan.
dan saya akan membahas tahap-tahap dalam memanjat. Yang pertama adalah mengamati lintasan yang akan digunakan dan menyiapkan alat-alatnya. Terus tugas leader adalah menyiapkan alat yang akan dipakai supaya lebih mudah digunakan nantinya. Dan leader bertugas membuka lintasan atau memilih lintasan yang akan dilalui. Dan untuk belayer yaitu memasang ancor dan membantu leader. Dan yang selanjutnya bila belayer dan leader sudah siap memanjat dan segera memberi aba-aba pemanjatan. Dan selanjutnya adalah bila leader yang sudah memasang ancor di atas selanjutnya berfungsi sebagai belayer dan untuk berfungsi mengamankan pemanjat selanjutnya. Dan yang selanjutnya adalah SAR atau Search and Rescue. SAR adalah usaha kemanusiaan yang berkegiatan untuk mencari dan memberikan pertolongan kepada manusia, seperti mencari dan menolong, menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang, yang intinya adalah mengalami bahaya, dan mengevakuasi pemindahan korban dari TKP ke tempat yang lebih aman seperti rumah sakit atau semacamnya. Dan sifat-sifat operasi SAR yaitu kemanusiaan, cepat dan cekatan, netral, kooperatif, tepat dan aman. Dan yang selanjutnya adalah tipe-tipe SAR, yaitu tipe 1, pemeriksaan secara tidak resmi dan dilakukan secara terburu-buru. Tipe 2 yaitu pencarian dengan grid yang agak renggang. Dan yang ketiga, grid 3 yaitu penyapuan yang lebih rapat, dan ini bertujuan supaya memudahkan pencarian dalam operasi SAR. Sekian dari presentasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.